karir dua wasit curang tamat. Begini nasib wasit yang pimpin laga Indonesia versus Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang diwarnai keputusan kontroversial wasit. Uzbekistan tampil menggigit dan lebih dominan dalam penguasaan bola di babak pertama. Mereka tercatat melepaskan total 11 tembakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang dan bisa diblok oleh Hernando Ari. Namun ada pula tembakan yang membentur mistar gawang, yaitu tendangan yang dilepaskan oleh Abdurauf Buriev. Walaupun tidak banyak tembakan tepat sasaran, namun skema serangan Uzbekistan cukup membuat timnas Indonesia U23 kesulitan. Garuda Muda sendiri coba memberikan ancaman balik. Aksi individu Witan Sulaiman sempat merepotkan lini pertahanan Uzbekistan. Selain itu, Garuda Muda hanya bisa memberikan ancaman lewat skema lemparan panjang Pratama Arhan yang semuanya bisa diredam. Sebagai tim yang lebih dominan di babak pertama, Uzbekistan yang justru melakukan pergerakan berupa pergantian pemain. Husain Norchaev dan Jasurbek Jalolidinov masuk ke lapangan sebagai tenaga baru. Begitu babak kedua dimulai, Uzbekistan langsung menekan dengan kuat. Pada menit ke-58, Jasurbek Jalolidinov melepaskan tembakan dari jarak sekitar 35 meter. Tendangannya masih menyamping di sisi kiri gawang. Di balik tekanan-tekanan yang terus dihadapi oleh timnas Indonesia U23, Garuda Muda bisa mencetak gol di menit ke-61. Kemelut di depan gawang bisa dimaksimalkan lewat tendangan keras Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut, namun kemudian wasit Shen Yinhao memutuskan membatalkan gol itu karena menurutnya Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Belum selesai kekecewaan timnas Indonesia U23 karena gol dianulir. Uzbekistan kembali bobol gawang Garuda Muda di menit ke-68. Norchaev berhasil menyelesaikan umpan silang Muhammad Qodir Hamraliev. Setelah kebobolan, Uzbekistan makin semangat menekan timnas Indonesia U23. Sejumlah peluang emas mereka dapatkan dan sempat beberapa kali bola membentur tiang. Di menit ke-84, kelakuan wasit kotor mulai tercium lagi, di mana Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung. Rizky Ridho dianggap wasit melakukan pelanggaran keras terhadap Jasurbek Jalolidinov saat membuang bola. Bermain dengan 10 orang, timnas Indonesia U23 makin ditekan Uzbekistan. Uzbekistan lalu bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-86. Gol kedua Uzbekistan lahir dari gol bunuh diri Pratama Arhan yang berusaha membuang bola namun malah mengirim bola ke dalam gawang. Injury time babak kedua berjalan selama 16 menit. Timnas Indonesia U23 berusaha untuk mencari gol balasan namun lebih banyak tertekan. Uzbekistan menang 2-0 di akhir laga. Terlepas dari insiden yang sangat menghebohkan tersebut, dua akun Instagram yang dimiliki oleh dua wasit yang dianggap melakukan tindakan curang dalam pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan langsung di take down. Insiden ini terjadi setelah netizen Indonesia menyerbu media sosial dengan kritik pedas terhadap wasit yang dianggap telah merugikan timnas Indonesia. AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia juga ikut merespon situasi ini dengan memberikan pernyataan yang mengecam tindakan curang dalam sepak bola. Mereka menyatakan bahwa mereka merasa malu dengan ulah wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan dan berjanji untuk memberikan sanksi berat kepada wasit yang terlibat. Reaksi keras dari netizen Indonesia dan tindakan tegas dari AFC menunjukkan betapa seriusnya insiden ini dalam dunia sepak bola. Diharapkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dapat membawa keadilan bagi timnas Indonesia dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Sementara itu,
Penggemar sepak bola Indonesia tetap menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang terkait kasus ini, sembari terus memberikan dukungan dan semangat kepada timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju prestasi yang lebih tinggi. Dan bagaimana tanggapan kalian terkait kasus yang sering terulang di laga penting timnas Indonesia?